Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Ricci dalam edisi Riak Sabda 30 September 2024. Hari ini gereja memperingati Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Dia adalah seorang penerjemah kitab suci ke dalam bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata atau populer. Terjemahan Santo Hieronymus ini masih digunakan hingga sampai saat ini. Dengan menerjemahkan kitab suci, Hieronymus mengharapkan bahwa semua orang, kita semua, untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari sebagai umat beriman. Ungkapan yang terkenal dari Santo ini ialah tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Ungkapan ini menunjukkan bahwa betapa kitab suci sangat berharga, sangat penting dalam kehidupan umat beriman sebagai sarana untuk semakin lebih dekat dengan Kristus. Pengenalan akan Kristus merupakan hal yang paling mulia dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Dalam bacaan hari ini kita mendengar bahwa bagaimana sabda Allah berbicara kepada kita. Usaha untuk mendengarkan sabda Allah hari ini bagi kita menunjukkan bahwa kita ingin untuk dekat dengan Tuhan, ingin mengenal Tuhan. Dan dalam bacaan Injil hari ini, dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan ayat 50, di mana diceritakan bahwa para murid bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Pertengkaran ini diketahui oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan menyampaikan kepada mereka bahwa barang siapa terbesar di antara mereka, hendaklah ia menjadi pelayan. Tuhan Yesus kemudian menunjukkan seorang anak kecil yang menjadi contoh bagi para murid. Mengapa seorang anak kecil yang dijadikan Tuhan Yesus sebagai inspirasi, sebagai contoh bagi para murid? Kualitas-kualitas apa yang dimiliki oleh anak kecil sehingga Tuhan Yesus menjadikan mereka sebagai contoh dalam kehidupan para murid, dalam kehidupan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Seorang anak kecil adalah dia yang tidak berdaya, namun di tengah ketidakberdayaan, ia memiliki kesederhanaan dalam hidup. Dia mudah percaya kepada orang tuanya, mudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sikap yang polos melambangkan kejujuran, kemurnian dalam diri seorang anak kecil. Dengan demikian, harapan Tuhan kepada kita, kepada para murid, kepada semua orang beriman, supaya menunjukkan kualitas-kualitas hidup, penyerahan hidup kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya, memiliki kesederhanaan. Bagi para murid, impian mereka adalah kekuasaan, jabatan, ketenaran. Hal ini tentu berlain dengan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan, apa yang ditunjukkan Tuhan, yang kemudian menderita di kayu salib. Tuhan menunjukkan pelayanan yang total kepada manusia. Ia ingin para muridnya juga meneladani, melayani. Oleh karena itu, Tuhan meminta kepada kita semua, barang siapa ingin yang terbesar, hendaklah ia melayani satu sama lain. Besar di hadapan Allah bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena tingginya kedudukan seseorang, melainkan dia mau rela berkorban untuk mencintai Tuhan,
mencintai sesamanya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.